Hari ini kita kehadiran Mr. Safety yang akan membahas salah satu produknya, yaitu adalah Fisher Firestop. Dan seperti biasa di Product of the Week, saya selalu direkani atau ditemenin sama seorang profesional arsitek. Dan hari ini sekali lagi kita kehadiran Mas Reza Gautama. Beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Oke. Dan juga dari Mr. Safety kita kehadiran juga Pak Justinus Heri Sunario. Beliau adalah Technical Manager Mr. Safety Group. Nah, selamat siang Pak Heri. Ya, selamat siang Mas Bayu. Sudah terdengar Pak Heri. Oke, Pak Heri, mungkin kita sudah nggak sabar mau dengar tentang Fisher Firestop nih Pak, gitu. Karena menarik nih Pak, bisa betul-betul mudah-mudahan dimanfaatkan di proyek-proyek bagi teman-teman yang hadir hari ini. Baik, untuk itu silakan Pak Heri bisa di-share dan juga bisa langsung diberikan paparannya mengenai Fisher Firestop. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya dari Katalog Pro. Sebelum masuk ke sesi Firestop, mungkin baiknya saya coba perkenalkan diri dulu ya, terutama dari company kita dengan bersama Bang Musada dengan grupnya Mr. Safety Group. Perusahaan kami berdiri tahun 2001 ya sebagai salah satu distributor beberapa produk tentunya yang kita pilih secara dengan kualitas baik dan safety keamanan sangat mumpuni ya, itu yang kita bawa untuk di Mr. Safety Group bersama Bang Musada ini. Kalau dari segi sejarah sendiri tahun 2001 berdiri, kemudian berkembang dengan beberapa brand, produk seperti itu ya, sampai akhirnya kita berada di tahun 2026 ini ya. Untuk produk-produk di bawah naungan Mr. Safety tersebut, yaitu Fisher, tentunya mungkin banyak dari Bapak Ibu itu mengenalnya dengan Fisher Fixing ya. Sebenarnya awal dari fixing, yaitu angkur mulut buaya itu ya, kita mengenalnya itu dengan chemical fixing, mechanical fixing, strengthening gitu ya. Nah, merambah, develop, kita ada Fisher Firestop juga. Selain itu beberapa produk di bawah naungan Mr. Safety ada waterproofing dengan KST, Rona dengan glue-nya, adhesif, growting gitu ya. Selain itu Fisher juga ada casing channel. Casing channel ini biasanya untuk pemasangan fasad, dan bosat untuk fastening lebih ke arah manufaktur, McCloy lebih ke arah tension rod ya. Kalau Bapak Ibu lihat jembatan pelengkung, ya ada bagian batang tariknya itu yang buat menggantung itu ya, kita ada dengan brand McCloy. Ada juga dengan steel fiber, dengan brand Dramik maupun Kratos dengan plastik fibernya sendiri. Yang terakhir juga dengan protective coatingnya. Oke, beranjak ke situ kita coba masuk ke lebih poinnya untuk Mr. Safety dengan Fisher Firestop-nya ya. Nah, pengenalan sendiri untuk mungkin Bapak Ibu udah tahu atau ada yang belum tahu juga. Untuk yang penemu Fisher sendiri itu dengan Bapak Arthur Fisher, makanya namanya belakang dipakai untuk brandnya ya, dengan brand Fisher sendiri gitu. Nah, ini mungkin angkur atau paten yang pertama di bawah itu diciptakan dengan Fisher sendiri, itu merupakan plak ya. Mungkin kita mengenal, di Fisher aja, nah seperti itu bentuknya. Beliau udah tidak ada, udah meninggal, sekarang diganti oleh anaknya Klaus Fisher. Itu sekilas tentang company Fisher sendiri. Secara distribusi, Fisher sendiri udah ada terdistribut di 120 negara ya. Jadi kita termasuk salah satunya di Indonesia sebagai distributor tunggalnya under Fisher Singapura ya. Untuk kantornya sendiri, headquarter, ya, kenapa kita penting tahu headquarternya, ini berada di Jerman, jadi produk-produknya termasuk kebanyakan aslinya produk Jerman, meskipun beberapa pabrik seperti di Cechnya atau di Italia itu ada beberapa produk yang diproduksi sana. Nah, untuk yang Firestop sendiri termasuk grup dengan chemical itu masuk di pabrik yang di Deslingen, Jerman ya. Tentunya di Asia udah ada Cina juga dengan casing channelnya, di sana juga ada akademinya juga. Nah, untuk yang terakhir ini di Vietnam, dia ada manufaktur untuk angkur-angkur metal. Selain juga ada di Brasil, Argentina, ya, Chechnya, dan Italia. Oke, itu kantor pusat ataupun pabrik-pabriknya dari Fisher sendiri. Selanjutnya, semua produk yang Fisher produksi itu
masuk ke dalam divisi Fisher Fixing System. Nah, mereka ada beberapa divisi juga seperti Fisher Consulting, Fisher Technic maupun Fisher Electronic Solution. Nah, untuk semua produk masuk ke divisi Fisher Fixing System. Pasti range produknya secara garis besar seperti ini ya, chemical fixing, steel fixing, aksesoris ya, motherboard dan aksesoris lainnya, firestop. Nanti kita tinjau lebih dalam lagi ke arah firestop, casing channel, mungkin untuk yang fasad tadi ya. Kemudian instalasi sistem ini untuk MA, instalasi MA, pipa, kabel ataupun ducting itu bisa di support dengan instalasi sistem ini. Tak lupa juga ada yang fasad sistem ya, jadi secara keseluruhan baik rangka, transom, mullion gitu ya, sama angkur-angkurnya, baik angkur ke tembok, ke beton ataupun angkur ke marmernya atau keramik, Fisher sudah menyediakan secara full system. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk di Indonesia bisa menyesuaikan dengan frame-frame di sini, dan kita mungkin bisa support ke arah fixing sistemnya sendiri ke angkur, ke keramik ya, fasad keramik maupun fasad batu marmer. Kemudian ada angkur-angkur plastik ya, atau angkur-angkur nylon, struktural fiber karbon ya untuk struktural fitting, struktural adhesive, screw untuk konstruksi kayu. Kalau di Eropa kan konstruksi kayu memang banyak dipakai di sana, konstruksi kayu. Dan solar tech lebih ke arah framing maupun anchoring, dan ada juga yang robotik maupun DIY. Nah, DIY di Indonesia ini biasanya untuk hobi atau untuk kita mengerjakan sendiri di beberapa supermarket, mitra, depo bangunan, ASKO gitu ya, kita udah ada untuk brand Fisher ya, masuk di situ juga. Nah, ini secara overall produk Fisher sendiri. Nah, untuk award winningnya ada beberapa yang terdapat, mungkin yang terakhir itu di tahun 2004 itu dengan Green Brand ya. Nah, kan sekarang lagi gencarnya untuk ke arah green ya. Oke, sebelum kita masuk sedikit ada movie untuk memberikan gambaran apa sih kompleksitas terhadap fire itu. When a fire breaks out, active fire protection systems such as fire alarms and sprinklers are not an effective solution on their own. Despite having active systems in place, fire can spread rapidly, and the greatest damage is often not where the fire has started. The spreading of fire, smoke, and toxic gases can be effectively prevented only with additional passive fire protection systems to prevent property damage and save lives. The Fisher Firestop range offers everything required for effective fire stopping for all types of applications. Tipe produk yang dari Fisher bisa terbaik. The Fisher FEM intumescent acoustic mastic effectively seals construction joints and surface penetration applications and prevents sound transmission between building areas. FEM is compatible with a wide range of materials. The Fisher FCPS coated panel system is a stone wall bat system with an ablative coating for multiple and mixed surface penetration systems. It can be combined with numerous other system components, such as the Fisher FFC fire collars, to fulfill all applications on the construction site. The Fisher FFB VS VentiStop system is an effective fire protection option in ventilated facades. By using FFB VS, the rear ventilation essential to the building physics is maintained, but closed in the event of a fire to prevent the spread of flames, for horizontal cavities between the inner and outer construction elements. The Fisher RFS 640 Rapid Fire Seal, as well as the Fisher FFB ES Elasto Seal, are used to seal perimeter joints in curtain facades and can reliably accommodate both shear and lateral movement of the construction components. Both products are real all-rounders and can also be used for construction joints and surface penetrations. This means fewer products required on the construction site. We are your global partner for those involved in the planning and construction of passive fire protection measures, represented by 47 national subsidiaries. Fisher Firestop, the full product range for passive fire protection applications, including European ETA assessments,
and UL Underwriter Laboratories listings. Oke, itu sekilas gambaran untuk Pfizer Fast sendiri. Tadi disampaikan ada aktif untuk proteksi terhadap kebakaran, ada aktif proteksi maupun pasif proteksi. Nah ini kita bicara pasif proteksi. Jadi kalau pasif proteksi itu tidak memerlukan energi lagi, tidak memerlukan orang untuk mengaktifkan gitu ya, tidak memerlukan sistem monitoring gitu ya. Jadi sebagai mendukung untuk yang aktif tadi. Oke. Pak Heri, saya mau tanya sedikit dong, Pak. Oke, Iya. siap, Pak. Langsung Pak, aja. tadi kan saya lihat tuh sebenarnya produknya tuh berarti dia menutup lubang atau mungkin ada celah dikit ya, Pak ya, sebenarnya inti produknya tuh ya, supaya dari api ruangan yang satu tidak menyebar ke ruangan yang lain. Gitu ya, Pak ya? Betul, pada prinsipnya gini Pak. Jadi kalau api itu kan kalau udah membesar itu kan jadi musuh ya Pak ya. Kalau kecil tuh bisa jadi kawan karena untuk memasak. Nah kalau udah membesar ini semburannya itu kenceng Pak. Jadi semburannya kenceng. Jadi untuk celah-celah yang kecil itu ya bisa aja sebagai perantara untuk api bisa menyeberang ke ruangan sebelahnya. Nah seperti pada ilustrasi gambar ini kan ada dinding sama lantai. Nah biasanya itu dikasih space Pak. Kalau dikonstruksi atau bisa dikasih space. Supaya biasanya untuk mencegah kalau lantainya melendut dia tidak akan merusak dindingnya. Jadi secara arsitek dindingnya tetap mulus. Nah, selain dengan space tadi mencegah kerusakan atau pada dinding tersebut. Nah, celahnya ini kadang-kadang jika terjadi kebakaran maka api dari ruang sebelah bisa masuk ke ruang sebelahnya, Pak. Penyebaran jadi lebih cepat. Nah itu kita bisa antisipasi, kita bisa proteksi dengan cara menutup setiap celah yang ada. Ya. Kemudian untuk yang penetrasi pipa ini tentunya butuh lubang yang besar untuk pipa masuk ya dari ruang sebelah ke sebelahnya atau dari bawah ke atas gitu ya. Nah ini kalau misalnya kabel aja kebakar dari bawah, dia biasanya merambat ke atas tuh Pak. Atau pipa kan ada yang pipa yang PVC. Pipa PE, HDPE, nah itu pipa-pipa yang mudah kebakar. Biasanya kalau udah kebakar di bawah dia akan dengan cepat merambat ke atas, apalagi tidak ada penghalangnya. Nah itu yang menyebabkan cepat terjadi kebakaran untuk ruang sebelahnya. Gitu. Demikian juga untuk kondisi pada fasad Pak, karena setiap fasad itu biasanya ada gap antara lantai dengan fasad. Betul. Curtain wall ya Pak ya? Ya fasad ketemu seperti itu Pak. Nah kenapa ada gapnya? Biasanya untuk kalau fasad itu kan menerima gaya angin ya Pak ya, tekan maupun isap, makanya dikasih space supaya dia bisa movement. Nah di situ perlunya material-material yang untuk keperluan Firestop sendiri harus bisa mengakomodir movementnya fasad atau ketemu tersebut. Jadi bisa sendiri udah ada material yang dia movementnya itu bisa sampai 50%. Jadi sangat aman, sangat mendukung untuk aplikasi pada curtain wall atau fasad tersebut. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi bisa berfungsi secara akustik juga kayaknya. Kalau saya lihat, maksudnya ini kan jadi kedap banget ya Pak ya. Jadi secara akustik bisa bertambah juga ya Pak ya. Ya, jadi gini Pak, kalau misalnya biasanya kan orang tim arsitek ya, ruangannya sebelah nggak nyebrang juga ruangnya ke ruang sebelah suaranya gitu Pak ya. Tapi kalau ada celah itu dengan gampang akan suara itu nyampe ke ruang sebelahnya. Nah kita pakai juga suatu sistem. Nah sini kebetulan ada mineral wool-nya Pak atau rock wool-nya itu fungsinya salah satunya untuk meredam. Tentunya dikombin dengan material sealant ya Pak ya. Jadi dia akan memberikan performa untuk meredam suara yang bagus gitu Pak, atau sama atau setara dengan dindingnya biasanya seperti itu. Oke, nah untuk dari bahan dasarnya Pfizer atau secara umum ya Firestop sendiri produk-produknya itu bisa dikategorikan dalam 4 bahan dasar yang biasa umum dipakai. Itu tentunya untuk mesin akrilik atau untuk mesin produk ya. Dia itu biasanya swelling aja, tidak merambatkan panas ya. Terus yang kedua itu intumescent grafit, yaitu intumescent grafit ini di suhu sekitar 200 derajat dia akan mulai mengembang. Nah, mengembang ini memberikan tekanan. Nah, tekanan kita manfaatkan nanti untuk menutup pipa yang PVC atau pipa-pipa yang mudah kebakar. Kemudian ada material endotermik yaitu kimia
ya lapis kimia, bisa coating kimia. Nah, dia akan memberikan reaksi kimia sewaktu terjadi kebakaran atau suhu yang cukup besar juga. Dia akan merilis uap air dan mengabsorb atau menyerap panas sehingga jadi ruangan di sekitar itu lebih adem gitu. Kemudian yang material memang yang tahan terhadap api, fire resistant, seperti metal. Kita ada juga metal board ya, metal board itu dikombin dengan itu mesin grafit maupun mesh. Kemudian ada material semen yang memang termasuk golongan fire resistant. Nah, itu ada 4 kategori base material untuk yang fire stop. Kalau dari sisi fire stopnya sendiri. Oke, nextnya ya Pak ya. Nah, untuk material kita sebenarnya sih sudah memenuhi testing atau tentunya sudah dapat approval-nya ya. Seseorang atau material mendapatkan approval itu biasanya sudah melalui pengetesan Pak. Jadi hasil tesnya dianalisa, dapat dikategorikan sekian ketahanannya dan dapat approval. Nah, material kita udah ada approval-nya untuk yang based on ETA atau EN, kemudian yang ASTM dengan UL-nya. Jadi kita udah ada kiblatnya itu mau ke Eropa ya kita udah ada, kalau nanti customer atau ini yang kiblatnya ke Amerika ya kita udah ada. Jadi udah mengakomodir kedua kiblat tersebut. Pak Heri, saya jadi ada sedikit pertanyaan Pak. Itu kan kalau dilihat bisa melindungi juga pipa-pipa ya Pak ya. Nah, biasanya kan pipa-pipa itu kan ada yang mungkin untuk kebutuhan air gitu. Ini bisa dibilang juga bisa jadi pelindung pelindung dari kebocoran juga, atau itu bisa jadi indikator kalau ada kebocoran gitu Pak pada saat dilindungi oleh Phaser Firestop ini Pak. Oh, oke. Jadi mungkin saya lebih perjelas lagi ya untuk yang opening ya Pak ya. Misalnya opening itu shaft itu kan biasanya mungkin ada istilahnya ya tetesan air atau apa itu Pak ya. Jadi material kita memang untuk yang secara tetesan atau secara temporary itu masih bisa Pak menahan air. Tapi kalau fungsinya untuk menyimpan air ya itu tidak bisa karena fungsinya lebih ke arah fire stop-nya. Tapi kalau untuk cipratan atau apa itu masih bisa sih Pak. Gitu. Yang sifatnya temporary gitu Pak ya. Gitu. Apalagi kalau pas saat pemadaman, saat petugas pemadam kebakaran kadang-kadang kan mereka menggunakan air ya Pak ya untuk memadamkan ya, itu memang ada ketentuannya tahan terhadap sekian semprotan pemadam kebakaran, itu mesti harus ada gitu Pak. Tapi kalau untuk yang mengenang, untuk yang menyimpan air sebagai tandan itu kita tidak sarankan Pak. Ya betul. Gitu. Baik, silakan lanjutkan Pak Heri. Oke, bisa next lagi ya. Oke, dari segi range produknya sendiri kita ada beberapa ya. Atau materialnya itu ada sealant, coating, kemudian wrapping atau kolar, kemudian yang terakhir itu special product. Nah, untuk sealant sendiri kita ada beberapa banyak tipe nih. Jadi lebih banyak itu tipenya untuk yang sealant. Kemudian ada juga yang spray coating, ini juga sama ya, kita ada beberapa, itu RFS 640, FPC sama FFB ES Plus. Nah, yang RFS 640 ini lebih ke arah ada FM approval-nya, listingnya juga ada. Nah, kalau yang sebelah kanan sendiri itu yang FFB ES Plus itu lebih ke arah ETA ya, meskipun dia ada UL ETA, UL US juga gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang kolar atau wrapping. Jadi wrapping atau kolar ini gunanya untuk membuat menjalarnya api pada pipa PVC, pipa yang sudah kebakar atau pipa lain yang sudah kebakar itu bisa di stop. Ya, jadi api tidak merambat lagi gitu. Ada FPWE atau FIWS gitu ya, terus FFC kolar gitu ya, ada beberapa tipe. Kemudian ada special product, ini yang bentuknya panel siap pakai, jadi
panel itu dari mineral wool, dari coating kanan kiri, jadi kita tinggal potong, kita aplikasikan. Kemudian ada semen, ya, semen anti api. Kemudian istilahnya itu block, ya, seperti bata gitu ya, cuman bentuknya dia squishy, jadi empuk, jadi bisa di squeeze, jadi untuk instalasi lebih gampang, lebih mampat ke area yang kita akan pasang. Selain itu juga ada sealant to be foam, ya, jadi satu grup dengan blok ini dia bentuknya sealant, tapi setelah kita aplikasikan dia akan mengembang, bisa mengisi celah-celah atau opening tersebut. Kemudian ada pillow di bantal, ya, bantu panas dia akan mengembang. Nah, kembang itu tentunya celah-celah akan tertutup. Kemudian ada fireboard, ya, stainless steel board, ya, itu stainless steel untuk mesin sama mesh. Jadi biasanya sih untuk area-area yang butuh atau ruang-ruang hijin, ya, biasanya membutuhkan yang tampaknya bisa dibersihkan itu dengan stainless steel. Nah, ini range produk yang kita bisa bantu sajikan. Ya, tentunya semua tidak, ya, yang fleksibel, yang paling optimum atau paling kompetitif kita biasanya bawa ke sini untuk kita adakan di Indonesia. Iya, berarti di semua varian ini semuanya ada teknologi fire stop-nya gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ini semua ini tahan terhadap api, Pak. Jadi bisa mendukung suatu sistem yang, ya, kan kadang-kadang kita bisa mix juga ya Pak ya, untuk celah-celah kecil kita bisa sealant, nanti yang celah gede kita bisa coating seperti itu. Jadi semua yang kita hadirkan ini kita udah tersertifikasi, ada approval-nya untuk ke arah fire stop gitu Pak. Oke. Iya. Ya, karena kadang-kadang contohnya untuk kayak pekat-pekat atau silen-silen itu malah kadang-kadang itu jadi kayak pemicu api gitu, mungkin karena raw materialnya itu Bahannya, bisa terbakar gitu-gitu ya Pak Heri ya. Kalau ini Betul. semuanya dari Master Safety dipastikan ini teknologinya udah fire stop berarti ya Pak? Iya betul, karena tadi ya bahan kalau silen yang tidak ngembang ya itu dengan itu mesin yang ya akrilik bisa dibilang itulah. Nah kalau yang mesin yang bisa ngembang itu yang itu mesin grafit Pak. Jadi memang ada dua itu mesin. Dan dua-duanya itu mesin ini kita bisa olah, kita bisa siapkan menjadi suatu sealant seperti itu. Oke. Nanti untuk pemakaiannya sendiri kan ini lumayan banyak ya Pak produknya. Nanti dari Mr. Safety bisa bantu nggak ya Pak ya untuk spec-in gitu? Betul Pak. Jadi kita bisa bantu misalnya case-nya misalnya opening gitu kan, ataupun fasad seperti tadi kan. Nah kita bisa kasih satu sistem Pak. Jadi, mungkin ini schedule-nya itu berapa levelnya, nah itu kita bisa bantu juga. Kemudian kita baru coating, gitu. Mungkin celah-celah kecil kita menggunakan yang sealant. Kalau mineral wool, Pak Heri, kalau mineral wool berarti dari share juga ya Pak ya? Kalau mineral wool ini kita bisa dapatkan umum di sini Pak. Jadi yang dari yang penting density-nya aja sesuai dengan yang testingnya, approval-nya yang udah didapat. Misalnya nih, untuk aplikasi istilahnya fasad gitu ya. Ini density-nya mesti 64 kg per meter kubik gitu ya. Cuman kalau di sini kan 64 kan nggak ada. Kita bisa upgrade ke 80 yang terdekat gitu Pak. Gitu. Jadi material rock wool-nya bisa kita dari sini Pak. Jadi lebih apa istilahnya? Jadi ya lebih hemat lah. Gitu. Bisa lanjut ya Pak? Baik. Mungkin kita lanjutkan Pak Heri? Ya. Oke. Nah ini beberapa aplikasi. Tentunya tadi udah disebutkan di depan sebagai gambaran, ada buat aplikasi MEP ya, MEP, ini ada sanitary, ada ventilasi, ada heating, ada air conditioner, yaitu kadang-kadang instalasinya atau utilitasnya itu menembus baik ke dinding maupun ke lantai. Nah, penetrasi ini yang harusnya kita kasih fire stop supaya api tidak merambat lagi. Gitu. Nah ini contohnya nih, kalau misalnya ada pipa metal ya, metal menembus ke dinding. Nah, pipa metal sendiri itu secara ketahanan terhadap api, dia tahan terhadap api. Tapi yang kita khawatirkan itu celahnya Pak. Meskipun kecil, ya celahnya itu bisa menyalurkan api dari suatu ruangan ke ruangan sebelahnya. Gitu. Nah, kita bisa pakai yang tipe sealant. Gitu. Kemudian untuk yang pipa plastik sama pipa insulated ini biasanya materialnya yang udah
bisa atau mudah kebakar. Jadi kita mesti pakai yang tipe sealant-nya tapi yang graphite, yang hitam. Ini gambarnya hitam ya, gambarnya itu graphite. Dia bisa mengembang, memberikan tekanan, dan juga dengan kolar maupun yang tipe wrapping. Sama juga yang acid pipe kita bisa pakai yang sealant maupun yang wrapping seperti itu. Untuk yang pipa-pipa, ya pipa-pipa metal maupun pipa-pipa non metal yang bisa kebakar. Nah ini tipe-tipenya, memang ada beberapa tipe yang kita bisa pakai berdasarkan EN maupun UL gitu ya. Nah kita bisa suggest mungkin yang banyak diaplikasikan di sini, seperti yang UF, yang plus itu banyak, karena dia ada yang UL-nya maupun UL-US-nya juga gitu. Nah ini saya coba kasih gambaran untuk pengaplikasiannya. Jadi sebenarnya aplikasinya sangat mudah juga ya. Nah, ini contoh aplikasi untuk sealant ya. Nah mungkin Bapak Ibu, wah ini ketebalan dinding bisa sampai 10 atau 15 cm, apakah diisi semua nih gitu kan. Nah sebenarnya tidak usah diisi semua, kita bisa menaruh background atau mineral wool ya. Tentunya mineral woolnya atau backgroundnya yang mendukung supaya nggak mudah kebakar. Kita ukurkan, kita cukup sekitar 1 atau 2 cm, nanti dia bisa menahan 1 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam. Pak, Jadi maaf, sambil saya langsung potong Pak. Itu mineral wool-nya mineral wool dari mana aja Pak? Nggak harus dari ya, betul. Ya. Dari lokal sini masih bisa Pak. Tinggal density-nya aja mungkin yang kita konsum di 64 gitu. Nah. Jadi setelah dipasang kita bisa finishing lagi, kita cek lagi. Contoh pemasangan ya simpel, dan kita tidak perlu untuk setebal dinding untuk mengisi sealantnya. Pak Heri, siap? Saya mau nanya dikit. Nah kalau untuk bahan sealant ini tuh ada umurnya nggak sih Pak? Mungkin kan pipanya kan mungkin ada pipa, kita pakai pipa air panas, atau mungkin di tempat-tempat industri yang diisi ruangannya mungkin lebih panas atau lebih dingin kayak gitu-gitu. Apakah ada kemungkinan untuk si sealantnya ini cracking ya Pak ya? Dan harus kita misalnya sealant lagi setiap berapa tahun sekali gitu? Oh, enggak, kebetulan ini sealantnya dia itu fleksibel Pak. Jadi fleksibel dia karena dia beberapa aplikasi kan memang pipa itu kadang-kadang ada bergetar atau apa ya. Kalau kita isi yang sealantnya tidak proper itu nanti bisa apa istilahnya getas ya gitu kan ya. Jadi kan jadi menyusul, jadi ada celahnya lagi. Nah kalau ini dia ada movementnya, ada fleksibilitasnya. Jadi sekitar 25% lah, up to 25%. Itu cukup ini juga, cukup bisa mengakomodir misalnya ada getaran atau apa seperti itu. Jangan khawatir Pak, dia kita nggak perlu sebulan lagi, karena kan itu nggak kecuali kalau misalnya ya Pak ya udah kita lukain, mau gedein lubangnya lagi atau apa gitu, mau masukkan apa lagi, nah itu kita mesti sealant lagi. Selama tidak ada gangguan sih ya masih sesuai dengan aman ya Pak ya? Iya betul. Nah cuman biasanya kita sarankan untuk per tahun biasanya kalau di bangunan tuh per tahun kan ada kayak ini ya pengecekan rutin ya Pak ya. Itu kita sarankan untuk dicek juga gitu. Oke. Ini lanjut ya Pak ya. Nah kalau dari segi datanya sendiri, ini yang kita bawa tuh VM Plus, karena memang ini yang dari beberapa tadi sangat cocok, istilahnya fleksibel di aplikasi di sini ya. Nah VM Plus sendiri ini udah ada UL Eropanya maupun juga US, ada EPD-nya, ini environment ya, sertifikasi environment, jadi dia ramah lingkungan. Kemudian shelf life-nya itu 18 bulan untuk penyimpanan, made in Jerman. Tadi udah disediakan pabrik-pabriknya di Deslingen Jerman. Nah ini Pak, dia high flexible Pak, dia bisa cycling loading. Ya, ini kan salah satunya tadi ya hubungannya dengan tadi ya kembang susut atau tekanan tadi ya. Gitu.
pemakaiannya cukup tipis ya, tidak setebal dindingnya, jadi lebih hemat. Secara environment juga sangat mendukung. Kemudian kemasannya sendiri ada dua, itu yang cartridge maupun yang foil ya. Kalau cartridge itu sekitar 360 ml, untuk yang foil ini di 600 ml. Jadi biasanya untuk pemakaian proyek sih ambil yang pemakaian besar, jadi lebih hemat jatuhnya. Hampir tidak ada sringkit ya, kecil, jadi bisa dibilang tidak ada sringkitnya. Aplikasinya juga mudah, ini bisa pakai gun yang ada di, kalau yang foil ini gun umum aja yang ada di sini, jadi tidak memerlukan gun khusus ya. Demikian juga untuk yang cartridge, meskipun kita juga ada gunnya untuk dari fitur sendiri. Kemudian penampakannya itu semua, jadi gampang untuk diratakan atau di coating lagi atau di finishing. Nah, ini keunggulan-keunggulan atau benefit yang kita bisa ambil dari PM Plus ini. Oke. Next-nya, nah ini secara data teknisnya di sini terlihat untuk movement capacity dia up to 25%. Jadi berdasarkan IN, jadi udah ada sertifikasinya juga, movementnya juga. Jadi dia bisa mengakomodir ya cyclic sampai 500 itu. Nah, untuk pemakaiannya sendiri ya ini sebelah kanan, untuk aplikasinya sendiri juga sangat mudah dibersihkan ya. Ukur ketebalannya kita bisa aplikasikan ya, kemudian kita bisa coating. Tentunya kita bisa labeling. Biasanya kalau kita ngerjain di proyek itu kita yang udah kita kerjakan kita kasih label, jadi untuk memudahkan siapapun untuk pengecekan atau memberikan informasi material firestop yang dipakai. Nah, untuk volumenya sendiri di sini udah tertera juga, kita bisa lihat di tabelnya. Kita tinggal ketebalan sama lebar sama berapa panjang yang tadi pasang. Lanjut lagi. Pak Heri, tanya sedikit Pak mengenai sealant itu kan, kalau saya lihat dari technical data sheet-nya ini kan base materialnya water base akrilik nih Pak. Ya. Nah, biasanya kalau sealant itu tuh kita tahu kadang-kadang kalau apalagi daerah-daerah lembab gampang jamuran gitu Pak. Nah, kalau sealant dari Firestop ini gimana Pak dari Fiser ini? Ya masih oke sih Pak. Lembab masih bisa mengakomodir, jadi dia nggak mengalami saponifikasi atau peluruhan gitu, nggak. Jadi masih bisa diaplikasikan. Gitu. Ya, oke, berarti tetap cukup fleksibel sama ya seperti sealant pada umumnya, cuman kelebihannya di sini ada teknologi Firestop-nya itu ya Pak. Ya, kalau dari movementnya di sekitar 25%, ini ada tahanan terhadap api Pak, atau panasnya atau kebakaran gitu. Karena kita berdasarkan kebakaran. Oke. Nah, untuk yang pipa yang mudah kebakar, termasuk combustible pipe ini ya, ada, kalau di project mungkin ada pipa PVC, pipa PE, ya DPE, PPR gitu ya, yang kondisi mudah kebakar, kecuali pipa metal ya. Metal sih tidak memerlukan untuk mencekik pipanya sendiri karena memang mudah tahan terhadap api. Nah, untuk yang pipa PVC ini bahayanya, dia akan, kalau kebakar dia akan merambat ya, jadi dari bawah itu kebakar dia akan merambat sampai ke atas gitu ya. Meskipun udah ada yang coating tadi ya, kadang-kadang kita mesti perlu tambahkan untuk yang sistem kolar atau wrapping ya. Nah, kalau kolar bentuknya seperti yang merah ini, FFC kolar, itu udah satu set, jadi di dalamnya itu ada lembaran intumation grafitnya, kemudian ada metalnya, yang merah ini metal. Ini tinggal plug and play aja Pak, jadi 4 in ya kita ambil yang 4 in, 2 in ya kita ambil yang 2 in gitu kan. Nah, untuk yang wrapping ini memang ada dua jenis, yang FIPW ini sama FIWS ya, Fiser Intumation Wrapping System gitu ya, FIWS. Mudahan untuk mengapa. Nah, ada dua ketebalan, yang putih ini blok itu 3 mili, kalau yang blok coklat ini di 6 mili, dia lebih tebal. Nah, ini kita tinggal wrapping ke pipanya sendiri, bisa di dalam dinding ataupun di luar dinding. Kalau lubangnya itu memenuhi untuk misalnya schedule-nya itu untuk 4 layer, ya kita bisa masukkan 4 layer, kita tidak perlu untuk yang menggunakan yang metal sheet. Metal sheet ini UWS Kolar, ini metal sheet-nya.
atau kita bisa kita bisa modif dengan metal sheet yang ada di sini aja lokal, masih bisa ya. Kemudian, nah untuk pemakaian di dalam dinding tidak menggunakan metal sheet seperti itu. Oke, nah ini kita kasih coba ini saya ambil umum aja di YouTube ya. Jadi gimana sih cara bekerjanya antara pipa yang udah kebakar ini, pipa PVC, yang satunya tidak pakai, yang kiri, dan yang kanan itu pakai. Lihat ada 3 lapis wrapping ya. Nah di sisi dalam gambar itu ada tungku, ada apinya. Jadi ini pipa sepotong. Nah yang pipa yang sebelah kiri karena tidak ada wrappingnya, tidak ada fire stopnya sendiri, dia akan kebakar setengah dan jatuh karena tidak ada yang memegang. Sedangkan untuk yang sebelah kanan kita tampak lihat itu apinya yang merah itu mulai ketutup dan tidak terlihat. Nah seperti ini kondisinya, dia mencekik pipa sehingga pipa itu tertutup terhadap api. Itu sebagai ilustrasi cara bekerjanya. Nah untuk yang di sini kita coba bawakan itu yang lebih fleksibel, itu yang FIWS ya, karena tebalnya cukup tebal, 6 ini lebarnya 5 cm dan satu tolnya sekitar 5 meter. Nah, ini untuk beberapa pipa masih bisa kita gunakan. Nah, kita sendiri internal itu coba ngetes lah internal ya, kita di pipa sendiri. Kita lihat dengan tungku yang ada kita coba tes. Nah, ini kita potong pipa ya, kelihatan PVC ini dari sini. Ini juga kita mau bakar, yang pipa PVC-nya udah mau terbakar, dia akan kelihatannya tidak bisa kasih yang klasik sama grafiknya, dia akan mengembang. Gitu, kita buka dia akan mengembang karena di luar itu tidak bisa mengatur. Manfaat penting buat mendekat kita sendiri. Jadi ini tidak akan atas lagi. Ini situ kita ya. Kadang-kadang kita juga sering melakukan tes nyekap di lapangan gitu ya. Kita cek untuk beberapa yang terdapat. Ini cara yang benar menyatakan performa daripada masa tersebut. Pak Heri, Siap. tadi saya lihat videonya lumayan impress ya Pak. Berarti itu sebenarnya apinya nggak harus menjalar langsung ke pipanya, dalam suhu berapa dia bakal meleleh gitu ya? Bukan meleleh ya, ngembang ya kayaknya ya? Ya, jadi kalau misalnya pipa kena panas ya, meskipun dia nggak kena langsung api kan kadang-kadang kena panas itu kan dia udah mulai melengket ya, kayak melintir atau apa. Nah sembari itu dia di suhu 200 dia untuk mesin itu udah mulai ngembang Pak. Gitu. Nah karena kita udah atur nih, dia nggak bisa ngembang keluar karena kita kasih metal. Nah dia ngembangnya ke dalam Pak. Nah ke dalam ini sambil mencekik pipanya seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa menit Pak dan suhu berapa gitu kurang lebih untuk si pipanya nutup bener ya tadi? Ya mungkin ya Pak ya, roughly ya mungkin sekitar 15 menit, 20 sampai 30 menit tergantung pipanya ya Pak ya. Kalau pipa kecil atau apa ya lebih agak lama gitu. Kalau pipa kecil ya mungkin sekitar ini tadi lebih cepat. Sekitar 10 menit atau apa dia udah langsung nutup ya. Oke. Gitu. Karena kan pipa yang kecil itu tipis, kecil, jadi dia udah meleot, udah sembari kita cekek. Ya kalau ini udah ada US-nya maupun FM materialnya. Kadang untuk proyek di Indonesia data center itu butuh yang UL sistem. Nah kalau beberapa aplikasinya ini banyak juga di sini beberapa aplikasi untuk baik MEP maupun fasad, arsitek gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Mungkin dari pertama mungkin ini ke arah penetrasi pipa, yang kedua ini lebih ke arah fasad. Tiga ini pintu yang ada celah-celahnya kita bisa kasih lem. Ini pipa, penembusan pipa pada dinding yang satu aja terus paring. Ya ini stop kontak yang pagi ya. Yang sistem ya kebanyakan di penetrasi ya sama fasad. Oke.
Ini mungkin ini datanya untuk yang sekitar lebih dari 190 derajat Pak. Derajat. Ya, jadi 200 dia udah mengembang. Ya. Oke, ini pipanya sampai ya 300 masih bisa, 300 mili. Kalau packagingnya 5 ya 5 cm, 6 mili, terus lebar sekitar 5 meter, 5,5 Pak. Nah ini juga udah saya tabelkan juga. Ini saya coba cari sumbernya pipa-pipa yang ada di Indonesia, apakah JIS, STM, BS, SNI gitu ya. Nah kebanyakan sih lebih ke arah STM, mungkin lebih ke arah STM, SNI. Nah saya tandai kuning itu yang paling besar Pak dimensinya. Misalnya kalau STM itu 10,3, di SNI itu 10. Nah itu saya ambil yang paling besar untuk menghitung kebutuhannya. Jadi kalau di kebutuhannya ada 1 lilit, 2 lilit gitu ya, berapa layer gitu ya, sampai 300 itu sekitar 4 layer, dan tumbukannya atau susunannya, ya 1 susunan atau 1 tumbuk atau ada 2 tumbuk. Nah untuk yang pipa 200, 300 ini 4 layer dengan 2 tumbuk. Udah saya jelaskan juga dengan panjang, mau panjang kolarnya maupun panjang metal sheetnya untuk pemasangan wrapping yang di luar. Jadi ini kita. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu ada, ini butuh berapa, saya bisa suggest ke Bapak. Ini pemakaiannya sekian gitu. Oke, next. Jadi tinggal di share aja gambar kerjanya gitu ya Pak Heri ya? Ya bisa. Gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah ini video aplikasi nih Pak ya? Ya betul, jadi ini saya coba sharekan aplikasinya, ada 3 tipe ya, untuk pipa tadi ya. Untuk pipa ini ada 3 tipe material yang kita bisa pakai, bentuknya silen, polar, maupun yang wrapping. Ini istilahnya ada opening besar, nah instalasinya udah masuk duluan, jadi biasanya kita instalasi udah masuk semua dulu, baru kita masuk di Firestopnya Pak. Jadi pertama lubang yang besar kita tutup dulu. Kalau di sini dia menggunakan yang sistem panel Pak, panel siap saji. Jadi mineral wool udah ada coatingnya kanan kiri, ya. Nah kalau di sini yang banyak udah kita lakukan tuh yang lebih fleksibel, kita ambil mineral wool dari sini, kita coating aja, gitu. Dengan ketentuan sistem yang udah disyaratkan tentunya dari sesuai dengan hasil pengujiannya, approval. Nah tentunya lubangnya dibikin lebih besar dikit supaya bisa masuk ya, atau bisa ini. Kemudian dikasih mineral wool dan kemudian kita instalasikan into mesinnya. Nah yang hitam ini into mesin grafit Pak. Jadi dia kalau yang hitam ini grafit dia masih bisa ngembang. Kalau yang putih yang ini hanya ngisi celahnya aja Pak. Jadi dia fungsinya untuk menutup celah. Nah ini tidak bisa ngembang. Nah kita bisa yang tengah ini dengan pakai handplay yang sistem polar. Nah di boxnya juga udah ada keterangannya juga. Ini untuk yang tipis Pak, yang dia tebal 3 mili. Sekarang kita nggak bawa ke sini, kita yang bawa yang tebal 3 mili. 6 mili. Sambil tanya ya Pak, kalau Boleh. di Indonesia itu kan kebanyakan dindingnya itu konkret ya Pak, beda dengan di Eropa gitu. Nah itu cara pengaplikasian dan hasilnya nanti akan sama Pak. Tapi pakai opening ya Pak ya, sama openingnya sebesar ini ya Pak. Oke. Tapi tetap direkomendasikan tetap pakai opening gitu ya Pak. Ya di opening biasanya untuk ya ada yang beberapa yang opening besar seperti ini, ada juga yang satu-satu aja Pak. Jadi kalau satu ya kita bisa pakai sealant sama wrapping tadi aja. Oke. Nah next ke depan ada seperti ini Pak, ada app-nya juga ada body printing sebagai labeling dan memudahkan orang untuk cek, cross check maupun mendapatkan informasi material apa yang dipasang. Terus sementara ini kita di sini banyak kita kasih stiker Pak, kalau udah dipasang ada warningnya juga. Pak Heri, berarti kalau misalnya ke depannya kita masih menambah pipa atau kabel tray gitu-gitu, bahan ini gampang dilubangin ya Pak ya berarti? Iya betul. Nah gambar yang ini karena dari mineral wool sama di coating aja, kita bisa tinggal cutter aja Pak. Cutter sesuai dengan
utilitas yang kita masukkan, ya tentunya dikasih bisa dikit ya supaya gampang memasukkan ya. Itu buat kita kasih lagi mineralnya ya, kita pampatkan di situ, kemudian kita layer lagi, coating lagi gitu. Oke. Jadi sesimpel itu aja. Jadi tinggal tutup lagi gitu ya Pak di bagian ya, kita tutup kasih overlap ya Pak ya, baik ke dinding sebelahnya itu maupun di atasnya ataupun ke pipa ini kita kasih overlap gitu. Nah tadi pipa, selain pipa ada ternyata juga ada electrical yang masuk ke penetrasi dinding maupun lantai. Ada yang kalau jenis-jenis electrical ini tim ME yang dijago lah. Ada high voltage, low voltage, telekomunikasi, ya, ukuran atau tipe kabelnya sendiri ada yang tipe A, tipe B, tipe G, C, D, dan E gitu kan, sesuai dengan diameter maupun jumlah maupun ketebalannya atau diameternya. Kita bisa menggunakan untuk biasanya sih celah-celahnya kecil ya Pak ya, kita bisa menggunakan yang sistem sealant, baik sealant yang grafit untuk mesin grafit maupun untuk mesin akrilik. Nah untuk beberapa aplikasinya kita bisa lihat di sini ya, ada yang aplikasinya itu satu-satuan, ada yang bundle gitu kan ya. Yang atas ini kebanyakan belum di fireproof, yang bawah ini udah di fireproof. Ada yang sistemnya cable tray ataupun yang large opening, yang cable tray-nya bisa bersusun-susun gitu ya. Nah ini kita mesti tutup, kita kasih overlap. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk api bisa menembus atau masuk. Berarti ini sangat bermanfaat untuk proyek-proyek yang sekarang lagi lumayan tren itu kan data center tuh ya Pak Heri. Ini bisa jadi sangat solusi ya Pak? Ya sekarang ini memang lagi marak data center ya Pak ya. Kita beberapa data center sih kita ikut berperan serta dalam Firestop-nya sendiri Pak. Gitu. Betul. Nah ini untuk materialnya sendiri ya, ada ya materialnya ada yang coating ya, sistem coating tadi, ada yang putih ini yang FFBES, yang merah nih RFS ya. Selain itu ada material-material pendukung yang sealant tadi Pak, ataupun untuk aplikasi-aplikasi tunggal kita bisa menggunakan langsung sealant saja. Nah untuk yang FFBES sendiri itu udah ada EPD-nya, environment-nya tadi ya, UL-nya juga sudah UL Eropa maupun UL Amerika, udah ada CE mark dari ITE juga, ya bisa diaplikasikan horizontal maupun vertikal, ya bisa ke building material apa aja, masonry, concrete, air-rated concrete gitu ya. Kebanyakan dinding kan sekarang lebih ke arah air-rated ya. Gitu. Nah ketebalannya cukup di 1,6 basah, jadi sangat tipis banget, 1,6 WFT. Film thickness, jadi kondisi basah 1,6. Jadi kita nanti kalau pengecekan juga tinggal kita celupkan kartu ketebalan itu, jadi kita mengetahui ketebalannya udah mencapai apa belum. Ya. Ini jadi sangat tipis, jadi lebih hemat. Ini data teknisnya mungkin dari segi maupun capability itu sampai 25%. Ya. pH-nya 7,8, 8,8, density-nya 1,57 gram per cm kubik. Ya. Approval-nya udah ada ETA juga, CE marking udah ada. Nah, secara singkat aplikasinya simpel ya. Ini aplikasinya buat penetrasi utilitas ya, ME ataupun kabel gitu ya. Kemudian bisa juga untuk aplikasi di fasad atau peturbol tadi ya, yang konvensional. Kemudian untuk misalnya ada juga join dinding ya, dinding yang ada celahnya gitu kan, kadang-kadang ada dinding precast gitu kan, ada celahnya gitu kan. Nah itu kita bisa aplikasikan juga di situ. Ya, setiap celah apa kita bisa aplikasikan untuk Firestop yang FFBES ini maupun yang merah yang RFS 640. Nah ini yang 640. Nah untuk kondisi-kondisi seperti pada ilustrasi gambar ini biasanya kan ada konstruksi lantai dengan bond deck ya Pak ya, atau steel deck gitu ya. Jadi biasanya ada balok besinya dengan metal deck kemudian dicor. Nah biasanya itu ada rongga antara lantai dengan dindingnya. Nah ini harus kita tutup dengan material Firestop. Nah untuk yang RFS 640 ini dia udah ada FM approval ya. Nah ini biasanya untuk proyek-proyek yang menginginkan FM approval, kita bisa menggunakan yang material ini pilihannya. Selain itu di UL/US sudah ada approvalnya juga. Di low VOC jadi kandungan yang berbahaya itu rendah.
ya, jadi sangat aman untuk secara environment. Oke, ini data teknisnya ya mungkin bisa dilihat. Nah, kalau ini itu untuk yang aplikasi fasad ya up to 50% Pak movementnya. Jadi untuk fasad atau kedua yang membutuhkan movement yang tinggi, kita bisa pakai yang ini. Nah, semakin tinggi fasad kan angin semakin gede ya Pak ya. Jadi untuk dia bisa main biasa dikasih gap gitu. Nah, gapnya ini kita bisa tutup untuk yang apa ya. Jadi juga cukup bisa menahan wind load-nya kalau di area fasad ya Pak. Jadi kalau wind load-nya sendiri lebih ke arah fasadnya Pak, frame fasadnya. Tapi frame fasadnya itu kalau kena itu kan dia akan kayak kembang kempis gitu ya, ketekan dia dorong masuk, nanti kehisap dia narik keluar gitu kan. Nah celahnya kan dia akan kayak kembang kempis gitu ya Pak ya. Kalau materialnya tidak mengakomodir movement-nya ini tadi, dia bisa sobek Pak. Nah kalau sobek ya fungsi fire stop-nya jadi hilang karena udah ada crack-nya Pak. keretakan, ya tidak integritas lagi. Gitu. Caustic performance-nya di 65 desibel, jadi penyerapannya cukup tinggi juga. Jadi sangat bagus untuk ke arah sound-nya maupun fire. Ini untuk aplikasinya sendiri hampir sama dengan yang tadi Pak ya, yang FFBES untuk penetrasi baik MA maupun fasad. Nah kalau ini fasad di sebelah gambar sebelah kanan ini udah ada schedule-nya sendiri, udah ada sistemnya, jadi kita bisa ngikutin itu berdasarkan UL. Nah kalau dari UL itu yang mineral wool-nya itu tebalnya 100 dengan density 64. Yang seperti saya bilang tadi, 64 ini di pasaran tidak ada ya Pak, jadi kita upgrade ke 80 gitu. Gak mungkin kan kita downgrade ke bawahnya kan ya. Nah sebelum lanjut ke opening besar ini, untuk yang opening besar ini kita bisa menggunakan beberapa area tuh bisa dengan opening besar. Kita juga udah beberapa aplikasi, tetap kita bisa pakai yang RFS tadi dengan mineral wool, kita aplikasikan di opening besar. Meskipun di sini sih ada juga memakai yang kompon ataupun memakai yang panel gitu ya, yang panel siap saji maupun yang istilahnya ini composite board yang stainless steel tadi Pak. Stainless steel ada intumesnya, ada meshnya juga. Oke, nah untuk yang selain itu material-material seperti blok kita bisa pakai disusun-susun menutupi opening, baru kita bor, kita masukkan kabel-kabelnya gitu Pak. Ataupun yang sistem foam to be sealant to be foam. Jadi sewaktu kita sealantkan, kita keluarkan, dia akan mengembang, bisa menutup itu, menutup rongga atau lubang. Kemudian yang pillow, ini yang bentuknya bantal, dalamnya itu intumescent graphite, ya, serbu intumescent graphite. Jadi kita dipakai untuk utilitas yang memang rancangannya itu banyak keluar masuk utilitas yang akan kita pasang atau kita bongkar. Jadi lebih cocok pakainya yang pillow. Gitu. Juga untuk yang petty pad ini biasanya untuk yang outlet electrical Pak ya, stop kontak, terus saklar. Kalau saya dengar baca berita di sini lebih, kalau berita kan jadi kebakaran di tempat ini karena sebabkan arus pendek gitu kan. Nah kebanyakan di area konsultan seperti ini ya, kita coba edukasi juga ke konsultan atau apa gitu ya, yang ya kita manfaatkan lah yang kita ada untuk mencegah kebakaran supaya tidak lebih besar lagi melalui patipet ini yang pada area stop kontak yang sudah terjadi konslet. Oke, dari segi data sendiri, kalau Bapak Ibu mencari data secara web gitu ya, Bapak bisa mengunjungi di ITA juga, di websitenya ITA, ataupun di websitenya Fisher International, datanya bisa di-download, diambil, ataupun cross-check di UL ya, di UL Prospector. Jadi sistemnya ada di situ juga, approval-nya, jadi kita bisa ambil, kita bisa cross-check di situ. Kalau dari sertifikasi yang green, itu solid, Unicode, BREEAM, udah ada material-material Fisher. Kemudian EPD lebih ke arah environment ya, itu udah ada juga sertifikasinya.
kemudian STM tentunya Amerika, dan VOC ini kandungannya berbahaya, sertifikasi VOC-nya harus kecil, termasuk material kecil juga aman diaplikasikan dan tidak mempengaruhi lingkungan. Ini gambar-gambar kita juga bisa support ya detail-detail seperti ini kalau Bapak Ibu atau rekan yang menginginkan kita juga bisa. Jadi nanti di desain itu tinggal di plug gitu aja, di plug and play lah, tinggal di setting aja kan. Oke. Nah untuk beberapa yang di luar standar gitu ya, ada case-case khusus kita bisa koordinasi konsultasi lah atau minta engineering adjustment dari pihak Fisher di Jerman. Jadi kita kasihkan datanya seperti ini, untuk proyek ini materialnya kita kira-kira seperti ini, kita coba sampaikan ke mereka, nanti mereka akan memberikan engineering adjustment juga untuk case-case tertentu. Oke, sampai kepada referensi nih, beberapa yang udah kita aplikasikan, beberapa project, mungkin dari project-project yang ini ada yang projectnya Bapak Ibu juga atau rekan juga. Ini di SS Tower dengan kontraktor PT Alwindo Nusantara tahun 2018 ya. Nah kita itu kan mungkin lagi mau COVID ya, jadi banyak bangunan lebih ke arah finishing ya, yang mesti dikejar sama owner atau sama kontraktor. Jadi fasad ini kita apply di aplikasi fasad atau curtain wall dengan material yang RFS 640 di sini. Beberapa lagi seperti Meratembean dengan PT Indalek ya, ini ada Firestone juga, ada buat curtain wall aplikasinya juga. Nah yang merah ini yang kita aplikasikan ya. Ini Pondok Indah Mall 3 Jakarta dengan Trimatra tahun 2019 dengan RFS 640. Kemudian Ciputra World ya, Alure ya, masih dengan RFS 640 ya. Biasanya fasad-fasad itu lebih menginginkan movement yang tinggi, jadi dia pakainya RFS 640. Pak Heri, sambil saya tanya sedikit Pak. Biasanya itu pertimbangan area-area mana aja sih Pak dari sebuah project, kita ngomonginnya di rata-rata projectnya Firestop yang di present nih Pak ya, kan high res gitu Pak. Biasanya rata-rata yang mereka mungkin dari sisi konsultannya atau dari sisi ownernya gitu, akhirnya mereka ingin menambahkan material-material yang punya teknologi Firestopnya seperti Fisher ini Pak. Biasanya tuh area-area mana aja dan concernnya apa Pak Heri? Iya. Oke, Pak, biasanya yang udah ada aturannya kayak di Permen atau SNI itu area-area yang sah ME Pak, karena kabel atau pipa-pipa itu gampang merambat ke atas Pak. Gitu. Kemudian di fasad itu celah itu jadi supaya api kebakaran nggak meloncat atau merambat ke lantai di atasnya, mesti dikasih fasad. Kemudian itu, nah ini buahnya dengan arsitek mungkin ya, arsitek kan ya biasanya istilahnya merancang kompartemen. Oh mana sih yang mesti concern, misalnya koridor nih untuk evakuasi, kayak di hotel gitu kan ya. Di hotel gitu kan ada area koridor yang fungsinya nanti untuk evakuasi jadi kebakaran. Nah area dindingnya atau celah-celahnya yang ada di situ itu dibikin biasanya fire-rated Pak, sesuai misalnya 2 jam ya, material di situ harus mendukung yang tahan 2 jam. Bisa silen, jadi kalau di koridor biasanya dinding koridor dengan lantai, nah seperti itu juga itu bisa jadi. Atau pintunya pakai pintu, kalau partisinya udah fire rated atau temboknya udah fire rated ya tinggal pintunya fire rated atau tidak, celah-celah gitu. Itu sih Pak, lebih umumnya seperti itu. Nah kalau misalnya bangunan misalnya lebih khusus lagi data center, tentunya lebih banyak lagi yang diproteksi sehubungan dengan misalnya data-datanya ya, datanya itu ya, itu memorinya gitu ya Pak. Gitu. Ataupun di ruang genset Pak. Kalau data center itu kan dia harus harus operasional 24 jam ya Pak ya. Biasanya selain listrik dia menyediakan genset juga gitu. Nah ruang genset ini biasanya harus sarannya berapa tahan kebakarannya, tahan ledakannya, perlu gitu apa tidak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi kalau bagian mana secara umum yang tadi Pak, sah, terus fasad gitu ya. Kemudian
kompartemen lebih ke arah yang difokusin, yang kita untuk jalan evakuasi juga itu kita pokoknya atau yang fokusnya di situ Pak untuk penggunaan Firestop-nya sendiri. Apalagi kalau misalnya data center itu sampai buat baut kayaknya di Firestop kali Pak. Enggak juga Pak. Jadi gini Pak, kalau misalnya partisi ya Pak ya, kita ada juga partisi, cuman partisi anti api juga secara sistem, cuman brandnya dengan brand lain Pak, dengan bukan Fisher, nanti nextnya dengan material ini dengan brand Promat kita bisa next itu juga kita bisa apa istilahnya kita bedah, kita ulik gitu Pak. Boleh. Oke, baik. Ya Pak, kalau partisi itu iya maaf. Ya silakan Pak. Ya kalau partisi itu secara sistem Pak, jadi sekrup-sekrupnya frame-nya itu diuji secara utuh gitu Pak. Jadi nggak hanya material boardnya aja gitu. Kalau secara sistem dibakar 2 jam tahannya, udah sistem itu yang kita bisa aplikasikan. Oke. Baik, silakan Pak Heri dilanjutkan. Oke, lanjut ke ini ya, referensi saya coba. Wisma Barito ya dengan fasad masih fasad juga di Wisma Gajah Mada juga masih di area fasad juga, beberapa di Firestop juga untuk ME-nya. Ini dengan RS Tajudin juga dengan kontraktor mitra andalan Sakti. Ya. Ini RS Mayapada Surabaya dengan Alwindo juga. Ya, kebanyakan masih dengan material RFS 640 untuk kartunnya. Ceramic Center, PIK. Ini dengan Indalek. RFS 640 juga, kemudian Newton 2 apartemen ya punya Ciputra. Ini Universitas Airlangga di Malang ya, masih dengan fasad ya, fasad dan pumping electrical. Nah, masuk ke tahun 2024 ini mulai banyak untuk proyek-proyek data center ya, untuk penetrasi ME-nya biasanya ini contohnya mungkin ducting atau kabel ya masuk ke dinding dan kita mesti Firestop. Ini di Cyber ya, Microsoft ya. Ya kalau data center lebih ke arah UL, kemudian kadang-kadang memerlukan FM approval, jadi dia pakainya RFS 640. Oke, nah itu tadi referensinya sebagai tambahan review untuk gimana aja sih yang udah dipakai gitu. Mungkin sekarang masuk ke Oke. Baik, terima kasih Pak Heri atas paparannya. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Nah, sebelum masuk ke membacakan pertanyaan di kolom chat nih, Mas Reza, ada yang mau ditambahkan, Mas Reza? Paling saya mau nanya ini sih Pak. Jadi untuk produk-produk tersebut, apakah perlu maintenance Pak? Atau misalnya sudah kita instalasi beneran totally free maintenance gitu? Oh iya, pada umumnya sekali instalasi free maintenance Pak, pada umumnya. Cuman untuk keperluan kita istilahnya saling mendukung dengan BM gitu Pak ya. Kita sih sarankan sekalian di cross check aja Pak. Misalnya kan biasanya kan BM pembangunan udah jadi gitu kan ada misalnya 1 kali pengecekan gitu Pak ya. Maksudnya sekalian aja dicek itu. Mana tahu ada kejatuhan atau apa. Nah itu yang kalau kita nggak cek jatuhan benda atau apa, atau dirusak sama tikus atau hewan-hewan kayak gitu, ngerat gitu kan Pak. Nah kita dengan pengecekan itu kita tahu, jadi untuk pencegahan Pak, jadi kalau ada kerusakan ya langsung diperbaiki aja. Oke. Oke. Baik. Cukup Mas Reza? Cukup Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Reza sudah menemani saya dan kemana-mana. Nah ini saya akan langsung bacakan pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Iya, jadi pertanyaan pertama dari Pak Ediswan. Ini pertanyaan Pak Ediswan, bentuk dan pengaplikasian Firestop dari Mr. Safety ini apakah menyesuaikan sesuai peruntukannya? Misalnya untuk struktur akan berbeda, untuk kusen pintu atau jendela itu akan beda Pak, atau bentuknya seperti silen pada umumnya. Nah sebenarnya kan sudah terjawab ya Pak. Ini intinya Firestop Fisher ini tuh bisa mengikuti kebutuhan, silen ada atau dalam bentuk lain juga ada, kurang lebih kayak gitu ya Pak Heri ya. Ya mungkin saya luruskan ya, ini mungkin lebih ke arah bangunan strukturnya sendiri ya Pak ya, yang silakan Pak. Di protect. Nah kalau strukturnya mesti struktur baja ini
biasanya itu dengan kita ada dengan papan tadi Pak, sistem papan Pak, di casing untuk yang struktur, misalnya suku baja gitu kan. Nah di suku baja itu kalau misalnya ada celah dengan casing papan tadi dengan format itu ya, itu misalnya ada celah kita bisa pakai yang silen tadi Pak, silen anti api. Jadi silen sebagai pendukung untuk yang casing untuk yang struktur baja misalnya gitu ya. Terus untuk yang kusen, nah kusen pintu itu kalau kusennya sendiri atau pintunya sendiri harus tahan uji terhadap fire Pak. Nah untuk membentuk kusen pintu atau frame-nya itu atau pintunya sendiri, kita ada beberapa material ya, misalnya silen tapi dengan brand lain ya Pak ya, brand Promat, mungkin kita bisa tinjau lain lagi material tersebut untuk khusus yang untuk aplikasi pintu tahan api misalnya gitu Pak, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 untuk masa tahannya, apakah setiap elemen berbeda waktu tahan apinya? Betul, jadi untuk ketahanan apinya itu ada beda-beda sesuai dengan approval atau sertifikat atau hasil ujinya Pak. Jadi aplikasi ini udah tahan 3 jam. Misalnya udah tahan 3 jam, tentunya untuk aplikasi di 2 jam kita bisa menggunakan data yang 3 jam. Gitu. Seperti itu. Jadi sesuai dengan... Tapi ya ini kan sesuai fungsinya Pak. Misalnya untuk firestop di area kabel penetrasi untuk kabel pipa itu berapa lama, shaft berapa lama, jendela atau kusen berapa lama, dan dinding berapa lama. Itu ada jangka waktunya nggak sih Pak? Oh, itu berdasarkan aturan Pak. Jadi kalau misalnya pada umumnya biasanya di sekitar 2 jam biasanya ya Pak ya. Cuman beberapa kita bisa lihat ketentuannya di SNI atau di Permen Pak, di Peraturan Menteri atau Perpu. Ya. Itu ada ruangan ini nggak harus 2 jam nih, cukup 1 jam gitu Pak. Jadi tergantung schedule-nya di peraturan tersebut Pak. Jadi ya kalau yang 1 jam ya kita bisa pakai yang material yang 2 jam udah memenuhi. Tapi ya kalau misalnya 1 jam cukup ya kita 1 jam aja gitu. Jadi intinya kita mengikuti peraturan yang ada ya Pak. Jadi ya, tinggal nanti Mr. Safety dan Fisher yang menyediakan materialnya gitu ya Pak. Ya betul. Jadi biasanya dari tim arsitek itu based on peraturan ini tuh merancang, oh ini area ini nih, area genset nih harus tahan sekian jam. Biasanya kalau nggak salah itu kalau genset itu sekitar 3 jam kalau nggak salah ya. Tapi untuk koridor ini biasanya koridor yang buat ini Pak ya, evakuasi ya Pak ya, kebakaran gitu kan, itu misalnya 1 jam atau 2 jam, ya tergantung deket enggaknya, cepet tidaknya tim pemadam kebakaran untuk mengevakuasi. Misalnya di situ ternyata udah ada latihan atau apa yang mungkin nantinya dibutuhkan waktu 1 jam pemadam kebakaran cukup, ya kita mungkin bisa ini yang 1 jam aja. Kalau memang belum cukup, oh ternyata jaraknya jauh nih. Nah, tim arsitek atau tim perancang itu, oh nih butuh 2 jam nih, karena untuk evakuasi pemadam kebakaran itu butuh waktu sekian. Jadi lebih ke arah itu sih Pak. Sesuai requirement-nya aja ya Pak ya? Ya betul, kita lebih menyajikan aja sesuai dengan tes. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan. Ya. Untuk pembeliannya, nah ini untuk pembeliannya Pak, apakah dalam bentuk pel? Kalau iya, harga per pel atau per liternya berapa? Nah ini kalau pel ini yang mungkin yang coating atau sealant gitu ya. Nah, mungkin boleh dikasih ini nggak sih Pak, price di-spill sedikit price list-nya Pak? Ya kebetulan saya belum apal ya, jadi ini. Tapi kata intinya bisa Pak, baik secara material aja ataupun secara terinstalasi terpasang, karena tim kita juga bersama Bangun Karya itu sister company kita itu biasanya juga udah terlatih juga, udah ada sertifikasinya juga untuk melakukan aplikasi tersebut. Pengaplikasian ya. Ya betul Pak. Mungkin nanti setelah ini Pak Ediswan bisa ngundang Pak Heri Pak untuk kasih price list-nya. Ya. Boleh Pak, nanti diinfokan kontaknya, nanti biar tim kita hubungin atau kita kasih ke mereka. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada jaminan tidak Pak jika ternyata produknya gagal atau tidak berfungsi? Dan seperti apa jaminan atau garansinya Pak? Oh ya tentunya ada garansinya Pak. Jadi kalau dari sisi distribusi itu lebih ke arah garansi produk. Nanti kalau dari sisi aplikasi itu garansi aplikasi terpasang. Jadi biasanya kalau kita melakukan tim kita melakukan pemasangan di proyek gitu Pak ya. Nah, kita kasih garansi produknya ke aplikator kita
nanti berdasarkan bersama dengan garansi produk, mereka akan menyajikan garansi aplikasi gitu Pak, gitu. Sekian nama gitu, jalan untuk. Oke. Baik, dan itu berarti menjawab juga pertanyaan nomor 5 dari Pak Ediswan. Jadi bisa hanya material aja atau sudah terpasang ya Pak ya? Iya betul. Kita bisa material saja, bisa pasang. Cuman kita mesti note ya Pak ya, untuk untuk beli saja. Untuk beli saja tentunya kita butuh data Pak. Jadi ininya siapa yang masang, proyeknya di mana, supaya kita bisa mentraining dan mensertifikasi timnya Pak, gitu. Jadi sama-sama lah Pak, gitu, sama-sama saling menjaga. Gitu. Jadi kita nggak lepas sembarangan aja Pak, nanti diaplikasikan kurang pas gitu, kita sama lah, kita kasih edukasi juga untuk yang masang, ini seperti ini loh pemasangannya, dan ini materialnya kalau mau beli pas sendiri. Nanti kita bisa ada tim QC-nya juga kita Pak, jadi intinya akan disupervisi dan dijagain ya Pak ya? Ya, kita bisa ngajarin, nanti pertama ngajarin, nanti setelah dirasa cukup, ya kita bisa random kita cross check gitu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri dan terima kasih Pak Ediswan. Ini adalah platform digital Katalog Pro sekali lagi, dan Katalog Pro ini kita buat untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk material building. Dan kita sudah membuat 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi di sini di dalamnya akan terkumpul berbagai macam brand-brand atau vendor material dari pekerjaan arsitek interior, sipil sampai dengan MEP gitu. Dan pada saat Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke dalam halaman Katalog Pro, yang akan ditemukan adalah halaman Brand News namanya. Jadi di sini kita akan bisa melihat update-update dari seluruh halaman brand page atau vendor-vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi di sini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau LinkedIn, kurang lebih seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sebagai desainer, sebagai arsitek, sebagai kontraktor gitu ya, atau perencana, biasanya kita harus bisa selain mendesain, kita merekomendasikan material. Dan Katalog Pro mempunyai satu sistem, jadi kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu membutuhkan kategori produk pekerjaan sipil di kategori construction chemical misalnya, dan di sini nanti di subkategori construction chemical itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand atau vendor material yang kita bisa ambil dan ketahui data spesifikasinya. Contoh seperti di halaman Fiser ini. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan mengetahui berbagai macam informasi mengenai Mr. Safety ini atau Fiser, dan kita bisa tahu kantornya di mana, pabriknya di mana, showroomnya di mana, dan yang penting adalah kita akan bisa mengetahui berbagai macam varian produknya. Dan yang menarik lagi, saya bisa untuk bisa mensuplai materialnya, produknya gitu ya. Akhirnya kita membuat satu feature jual beli seperti e-commerce. Jadi di sini sudah ada beberapa vendor material, produk-produknya yang bisa langsung kita dapatkan. Ini untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Primo. Silakan Mas Primo. Terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Informasi yang disampaikan oleh Mas Bayu itu adalah informasi yang untuk memudahkan kita untuk mencari spesifikasi produk maupun langsung meminta produknya atau melakukan penawaran dalam satu proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu. Jadi saya izin share screen. Jadi fitur-fitur terbaru itu kami hadirkan, yaitu untuk membantu semua pekerjaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, langsung lewat platform kami katalogpro.co.id, Bapak Ibu bisa langsung di fitur promo, yaitu fitur ini memungkinkan untuk langsung membeli produk dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai produk-produk yang kami hadirkan di Katalog Pro, karena produk-produk tersebut langsung dari prinsipalnya masing-masing. Nah, apabila dalam pencarian produknya di fitur promo Bapak Ibu tidak mendapatkan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur RFQ. Fitur RFQ ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa mengisi format-format yang ada di fitur RFQ. Bapak Ibu juga langsung mengisi tabel-tabel yang ada di kolom ini, karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dengan 20.000 varian tipe produk, sehingga melengkapi semua varian-varian produk yang Bapak Ibu inginkan. Nah, apabila Bapak Ibu juga ada kebutuhan produk Fiser, Bapak Ibu juga bisa langsung ketik Fiser seperti itu, nama produknya. Seperti itu, Bapak Ibu juga setelah ada kebutuhan lainnya bisa langsung add raw
Setelah itu bisa langsung submit RFQ, maka kami Katalog Pro akan memenuhi kebutuhan material Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, tidak hanya fitur promo dan RFQ, Bapak Ibu juga memungkinkan bisa langsung berkomunikasi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik hotline di sebelah kanan, yaitu fitur WhatsApp. Jadi memungkinkan Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan kami untuk memenuhi semua kebutuhan material bangunan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, Mas Bayu. Jadi Bapak Ibu bisa save nomor Katalog Pro di 08 222 001678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Katalog Pro juga hadir di Google Play Store, jadi Bapak Ibu yang memakai handphone Android, jadi bisa langsung download Katalog Pro, jadi lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk, maupun bisa langsung membeli produk, maupun bisa langsung meminta penawaran untuk produk-produk material bangunan yang Bapak Ibu inginkan. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan, Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Katalog Pro. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya izin tutup sesi Pembicaraan bersama Master Safety hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.